Baik, selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. thank you. Thank you so much. Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Jadi mulai hari ini kita akan membicarakan tentang boiler dan cooler atau boiler dan sistem pendingin. Minggu lalu, saya memberikan kepada saudara short project atau small project terkait tentang literatur studi terkait tentang boiler dan sistem pendingin. Saya rasa akan baik kalau kita memulai setidaknya ada berapa? 3 perwakilan masing-masing kelompok terlebih dahulu untuk sharing. Apakah saudara sudah siap? Kalau ada yang saudara sudah punya bahan terkait tentang boiler dan sistem pendingin, mungkin kita bisa mulai dengan itu dulu sebelum nanti saya akan memberikan kepada saudara beberapa informasi terkait dua hal tersebut. Apakah ada volunteer? Ada? Belum? Kelompok boiler, Pak. Kelompok boiler sudah? Ferdianto sama Feren ini sama? Beda, Pak. Oke, jadi setelah Feren, Ferdianto ya. Mungkin saya share screen kali ya, Pak ya. Ya, boleh. Kita mulai dengan itu. Apa sudah tampil, Pak? Sudah tampil. Yosia, Feren, Natasha, Ferenska. Boleh, silakan. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi literatur yang kami lakukan terkait tentang boiler. Oke, jadi langsung aja dimulai. Oke, langsung teman-teman bisa ini yang bagiannya definisi. Halo? Ya. Ya, masuk suara ya, Pak. Ya. Oke, di sini dari pengertiannya boiler sendiri adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Nah, proses perubahan air menjadi uap ini terjadi dengan memanaskan air yang berada dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Nah, uap sendiri itu digunakan untuk menghasilkan energi atau menggerakkan turbin. Kemudian bisa juga menjadi suplai tekanan rendah bagi kerja proses di industri seperti industri pemintalan, pabrik gula dan sebagainya. Kemudian untuk menghasilkan air panas juga, di mana ini bisa digunakan untuk proses lanjutan. Lalu untuk komponen-komponen boiler itu ada ruang pembakaran. Di sini tuh sebagai kayak dapurnya gitu, sebagai penerima panas bahan bakar untuk pembakarannya. Terus juga akan menerima panas dari bahan bakar itu nanti akan secara dengan radiasi, konduksi, dan konveksi. Lalu juga ada superheater atau pemanas lanjut.
ini tuh berfungsi sebagai pemanas uap dari saturated steam sekitar 250 derajat Celcius menjadi superheated steam yang berkisar 360 derajat Celcius. Lalu ada air heater yang berfungsi sebagai pemanas udara bahan bakar. Terus juga ada drum air dan drum uap yang terletak di bagian bawah yang berisi tangki kondensat. Terus juga ada dust collector sebagai alat pengumpul abu atau penangkap abu. Juga ada soot blower sebagai alat untuk pembersih jelaga atau abu yang nempel pada pipa-pipanya gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu boiler yang kita amati, yaitu water tube boiler. Jadi water tube boiler itu sebenarnya adalah pipa yang terisi air, dan kemudian pipa yang berisi air ini disalurkan atau diuapkan ke dalam furnace atau tungku pembakar untuk diubah menjadi uap. Nah, air ini pertama kali masuk ke dalam pipa oleh satu alat bernama economizer yang kemudian akan dialirkan ke dalam steam drum. Nah, kemudian dari drum ini akan turun masuk ke dalam furnace dan akan diuapkan menjadi steam. Nah, tapi pemanasan itu tidak cukup sekali karena untuk mengubah ke superheated steam itu kan tidak gampang, makanya tadi ada panas lanjutan. Dan juga panas yang dihasilkan dalam boiler itu terjadi secara 3 cara. Perpindahan panasnya itu ada dari radiasi, konveksi, dan konduksi juga. Nah, ini mungkin ada video, jadi kalau cuman kalau cuman gambar penjelasan kan kurang jelas, jadi mungkin saya akan tampilkan video supaya bisa mengerti juga. Oh ya, sebelumnya suaranya masuk nggak ya teman-teman Today's dari videonya? boilers, as they Masuk. have Masuk. Oke. Kalau yang kenceng ngomongnya. been since their origin, involve the complex production and manipulation of steam. The forced draft fan blows air into the system. A portion is routed to the pulverizers, which crush coal into a fine dust before pushing the mixture up through feeder tubes. The other portion passes through an air preheater, which transfers heat from the exhaust gases to the incoming air, raising the air temperature, reducing moisture, and producing a cleaner burn. The hot forced air and coal dust converge in the wind box, where the mixture is blown out through burners and ignited inside the firebox, transferring gradient heat to the water-filled tubes. The hot gases flow upward, heating the rest of the system through convection, before passing through the air preheater and ultimately flown to the scrubber, where pollutants are removed. Liquid water is pumped into the system at the economizer. Gradually, it's heated to base temperature before gathering at the steam drum, the system's main distribution hub for circulating water and steam through the boiler. Liquid water flows through large vent comers and into the base of the firebox. A network of 2-inch tubes line the firebox walls, and burners force feed a continuous supply of combustible fuel into the ultra-hot firebox. Eventually, the insides of the firebox burn so hot that its surrounding steel walls would melt if not for the tube-lined walls of liquid water. At the point in the cycle when the liquid water turns to steam, the steam separates and collects at the top of the steam drum. Because this saturated steam still contains small amounts of liquid water that would cause corrosive damage to the turbine, the saturated steam is routed into the firebox and through superheats to burn off all but the smallest traces of liquid water. This dry, superheated steam then exits the boiler, passing through a steam locker and ultimately providing power to the spinning turbine, which generates electricity. Finally, exhaust steam, now at a lower temperature and pressure, is sent back to the boiler through a dedicated reheat stage. This reusable steam is brought back up to operating temperature before returning to the turbine, providing additional power through a secondary stage. Jadi itu mungkin video penjelasan sedikit tentang boiler. Nah, mungkin Nana bisa melanjutkan untuk yang bagian ini.
Ya, untuk selanjutnya ini merupakan sistem boiler sendiri merupakan sistem air umpan menyediakan sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan steam. Sistem steam itu mengumpulkan dan mengontrol produksi steam dalam boiler. Steam dialirkan melalui sistem pemimpaan ke titik pengguna. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Nah, untuk sistem air pada air umpan boiler sendiri, itu yang pertama ada zat-zat yang dapat menyebabkan korosi. Air mengandung larutan-larutan asam, gas-gas terlarut seperti O2, CO2, dan H2S yang masuk ke badan air. Lalu ada juga zat yang dapat menyebabkan kerak atau scale preforming, yaitu pembentukan kerak disebabkan karena adanya kesadahan dan suhu tinggi yang biasanya berupa garam-garam, karbonat, dan silikat. Zat yang menyebabkan foaming dan priming. Foaming adalah terbentuknya gelembung atau busa di permukaan air dan keluar bersama steam. Proses pemanasan bisa menyebabkan foaming pada boiler karena adanya zat-zat organik dan anorganik dalam jumlah cukup besar. Lalu pada priming itu merupakan adanya tetes air dalam steam dalam bentuk buih atau kabut yang menurunkan efisiensi energi steam dan pada akhirnya menghasilkan deposit kristal garam. Nah, mungkin ini selanjutnya. Jadi kan seperti yang tadi Nana juga udah bilang, kalau misalkan air itu nggak boleh asal masuk karena takut terjadi scaling atau terjadi karena adanya zat-zat terlarut lainnya yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu standar yang kita cari, yaitu Indian Standard nomor 10392 tahun 1982 untuk boiler dengan berbagai tekanan. Ini ada yang 2 megapascal, 2-4, dan 4-6. Dan di kiri ini adalah rentang yang diperbolehkan untuk partikel-partikel terlarut dalam air yang masuk ke dalam boiler. Ya, ini lanjutannya. Total dissolved solid, ya, silika. Oke. Baik. Thank you untuk kelompok pertama yang mengawali. Sudah selesai ya. Saya tidak akan mengomentari terlebih dahulu, tetapi mari kita saling memperkaya informasi. Kelompok Ferdianto yang kedua. Kelompok Ferdi tentang apa, Fer? Tentang boiler juga, Pak. Boleh, silahkan. Kita kumpulin informasinya dulu semua ya. Oke, saya searching dulu ya. Oke, jadi boiler kalau secara umum didefinisikan itu merupakan suatu close atau bejana tertutup yang dimana fluidanya itu biasanya air dipanaskan sampai melewati titik boiling point pada pressure tertentu. Tujuannya adalah untuk mengubah air yang dari fase liquid menjadi fase uap. Nah, outputnya itu tentunya adalah steam. Steam ini digunakan untuk berbagai aplikasi, untuk keperluan untuk aplikasi di berbagai proses di industri. Misalnya mungkin untuk pemanasan atau lain-lainnya. Nah, boiler ini memiliki beberapa tipe. Ada tipe yang berdasarkan tipe pipanya, yaitu ada fire tube boiler dan water tube boiler. Kemudian jika
jika dibedakan berdasarkan bahan bakarnya, itu ada oil, boiler berbahan bakar oil, habis itu biomas, kemudian ada elektrik, dan kita next saja, ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini kalau water tube boiler dan fire tube boiler itu skemanya seperti ini, mungkin secara umum aja, tidak detail. Jadi perbedaannya itu adalah ketika kalau water tube boiler, airnya yang dialirkan melalui pipa-pipa, di mana bahan bakarnya itu atau furnace-nya di luar pipa. Sementara fire tube boiler itu panasnya yang dialirkan melalui pipa-pipa, sedangkan airnya di dalam suatu tank gitu. Itu perbedaan yang paling jelas terlihat antara water tube boiler dan fire tube boiler. Kemudian ini ada solid fuel, bisa biomas atau bahan bakar solid lainnya. Kira-kira skemanya seperti ini. Jadi singkat saja, oil fuel kalau menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian ada gas fuel kalau menggunakan bahan bakar dalam bentuk gas. Kemudian ini jika menggunakan sumber untuk menghasilkan panas dari energi listrik. Nah, mungkin untuk sedikit referensi, jika penampakan di industri itu fire tube boiler seperti ini. Furnace-nya mungkin penampangnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada beberapa standar mengenai kebutuhan air yang dibutuhkan untuk boiler. Jadi, seperti yang kelompok Feren tadi katakan, kalau kita tidak boleh asal-asalan menggunakan air sebagai feed di boiler. Kalau dilihat dari tabel ini, jadi standarnya itu dibedakan berdasarkan temperatur yang digunakan di tekanan yang digunakan di drum. Jadi kalau misalnya 0 sampai 300 psi itu kandungan besinya maksimal 0,1 ppm. Kalau Cu-nya maksimal 0,05 ppm dan kesadaran karena CaCO3-nya maksimal 0,3 ppm. Kemudian ada sumber juga. Kalau ini didasarkan pada parameter jumlah dari air per satuan luas. Jadi kalau air yang digunakan itu lebih dari 20 kg per satuan luas, yaitu cm kuadrat, itu kesadaran yang diperbolehkan maksimal adalah 10 ppm CaCO3. Kemudian pH-nya itu diatur sekian, 8,5 sampai 9,5. Oksigen dissolve-nya 0,1 ppm maksimal kalau yang ini. Dan yang lainnya bisa dilihat di tabel ini. Kemudian ini yang terakhir ada standar lain, yaitu pH-nya itu dibuat jadi 10,5 sampai 11,5, bukan di standarnya itu adalah segini. Kemudian conductivity TDS-nya segini, alkalinity-nya dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita menggunakan air tapi tidak sesuai dengan standarnya? Itu yang pertama kemungkinan adalah pembentukan kerak. Jadi ion-ion yang membuat ion-ion kesadaran seperti Ca2+ dan Mg2+ itu jika kandungannya melebihi dari standar tadi, besar peluangnya terbentuk kerak pada boiler yang
mengakibatnya menurunnya efektivitas boiler. Kemudian ada kemungkinan terjadi korosi jika terutama kandungan oksigen, CO2, dan pH-nya tidak sesuai standar. Kemudian terbentuknya deposit, terutama metal atau logam oksida logam, itu akan terendapkan membentuk suspensi yang akan mengganggu aktivitas di boiler. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan steamnya itu mengandung polutan-polutan seperti mineral dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, very good, very clear untuk dua kelompok pertama. Saya ingin teman-teman semua, 55 di tempat ini, untuk kita pay attention dengan sungguhan, dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang presentasi ya. Target saya adalah kita memperkaya informasi untuk kita memiliki yang namanya overall picture tentang boiler dan cooler. Ada kondisi dua presentasi pertama saling melengkapi. Saya ingin saudara memahami, dari informasi yang diberikan oleh dua kelompok pertama. I will not give any technical input terlebih dahulu, substansi input terlebih dahulu, tapi mari kita lanjutkan dengan siapa? Victor, arbiter. Silahkan. Oke, Pak. Bentar, saya share screen dulu ya, Pak. Messi, Pak, apakah sudah masuk? Hampir. Masih, oke. Nah, sudah ya. Victor, cooler ya? Iya, sama Natania. Oke, cooler. Baik. Yes. Baik, Pak. Saya langsung mulai saja ya. Nah, jadi cooler yang kami dapat dari jurnal yang studinya mengarah ke PT Asia Pasifik di Karawang, Mbak. Oke. Jadi sebelum kita menuju apa yang digunakan, maksudnya cooler yang dipakai di PT Asia Pasifik ini, kita harus tahu dulu cooler itu apa. Cooler adalah sistem pendingin dan biasanya digunakan di pabrik-pabrik. Nah, sistem air pendingin ini dibagi menjadi 3. Ada sistem sekali lewat, dan ada sistem tertutup, dan sistem sirkulasi. Nah, yang digunakan di PT Asia Pasifik itu sistem yang sirkulasi ini. Oke, dan ini adalah sistem sekali lewat atau once-through system. Nah, sistem ini adalah sistem pendingin di mana air mengalir melalui heat exchanger cukup sekali. Karena biasanya air pendingin yang digunakan dalam jumlah yang besar, maka kenaikan suhu air keluaran tidak terlalu besar. Karena kesederhanaannya, sistem sekali lewat ini merupakan sistem pendingin air yang pertama kali dirancang. Keuntungan utama dari sistem sekali lewat adalah kesederhanaan dan fleksibilitas. Nah, karena tadi airnya itu cuma sekali lewat, pastinya ada kerugiannya. Kerugiannya bisa terjadi korosi, fouling, dan menghasilkan polusi. Lanjut. Dan ini sistem tertutup atau closed system. Nah, sistemnya bisa terlihat dari diagramnya, dia benar-benar tertutup. Contohnya seperti air radiator di mobil. Jadi biasanya buat sistem tertutup ini kadang-kadang diterapkan untuk menjaga kondisi kebersihan komponen dan equipment, atau air dengan kualitas tertentu sulit didapatkan dalam jumlah yang memadai. Nah, karena dia tertutup, maka tidak ada loss. Loss yang dimaksud adalah air karena penguapan dan juga karena tidak ada juga make up. Seperti ini diagramnya. Dan yang dipakai di PT Asia Pacific Fiber itu sistem sirkulasi. Nah, karena dia terlihat dari diagram ini, dia ada sirkulasi, berarti harus adanya pembersihan. Pembersihan yang dimaksud itu blow down. Karena pasti adanya partikel atau partikulat yang masuk, jadi bisa mengotori air pendingin nanti. Nah, tapi ada keuntungannya dengan sistem sirkulasi ini, pabrik yang jauh dari laut
maksudnya adalah jauh dari sumber air tawar itu bisa menggunakan ini karena dia bisa dari air sungai. Oke, lanjut. Dan untuk mengolah air dari ini yang digunakan PT Asia Pasifik ada beberapa proses, yaitu raw water treatment. Karena tidak mungkin air langsung dari sungai kita langsung masukkan dalam cooler karena pasti ada partikulat atau zat-zat yang dapat mengkontaminasi material yang nanti diolah. Nah, proses pertama adalah koagulasi. Koagulasi ini adalah pengumpulan bersama dari kotoran yang halus ataupun koloid dalam air ke dalam kelompok besar yang akan mengendap dengan segera atau dapat disaring untuk dipisahkan dari air. Nah, proses koagulasi ini biasanya disebabkan oleh penambahan chemical berupa alun yang diinjeksikan sebagai koagulan pada proses ini. Injeksi alun ini tergantung dari tingkat kekurangan air atau turbiditas. Nah, sungai yang terdekat di PT Asia Pasifik ini itu Sungai Citarum. Jadi tergantung untuk banyaknya alun ini tergantung tadi kekurangan air. Setelah itu proses aerasi. Aerasi ini proses penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat. Nah, dalam proses aerasi ini pula kotoran atau gumpalan padatan yang telah didapat akan dipisahkan atau dialirkan ke drain chamber. Terus proses ketiga adalah flokulasi. Kita sudah tahu flokulasi itu adalah proses kelanjutan dari sistem koagulasi dan aerasi. Flok-flok yang terbentuk tadi karena penambahan koagulan dan proses aerasi. Nah, proses flokulasi ini biasanya disebabkan oleh penambahan chemical berupa PE. Kembali lagi PE, untuk jumlah PE itu tergantung pada kekurangan air atau turbiditas pada sungai yang digunakan. Setelah proses flokulasi ada proses sedimentasi, di mana kita memisahkan zat padat tersuspensi melalui proses pengendapan. Nah, pada unit sedimentasi, partikel yang mempunyai berat jenis lebih besar daripada air akan mudah mengendap, tetapi yang berat jenisnya kurang dari air harus dipisahkan. Alat sedimentasi yang digunakan oleh PT Asia Pasifik ini tube settler. Setelah itu proses kelima adalah filtrasi. Nah, proses filtrasi pastinya melanjutkan proses sedimentasi di mana vlog yang udah mengendap tadi difilter melalui zona outlet sedimentasi melalui perforated wall di unit filtrasi. Filtrasi yang digunakan alatnya yang saya maksud adalah gravity filter. Dan setelah proses-proses tadi ditampung di water tank yang siap untuk dimasukkan ke dalam cooling system yang akan dijelaskan oleh teman saya, Natania. Ya, selanjutnya adalah cooling water system. Cooling water system sendiri adalah proses pengolahan air baku menjadi air pendingin menggunakan alat cooling tower. Dalam hal ini, cooling tower yang digunakan adalah cooling tower dengan sistem sirkulasi terbuka yang terdiri dari menara pendingin atau cooling tower yang menerima air make up dan dilengkapi dengan fasilitas blowdown dan sistem sirkulasi air. Air pendingin setelah menyerap kalor dari proses akan mengalami kenaikan suhu. Penurunan suhu air pendingin ini dilakukan di cooling tower. Air pendingin dialirkan dari atas tower, sedangkan udara mengalir dari bawah atau samping. Lalu proses penurunan suhu ini diikuti juga dengan penguapan air di mana yang menguap adalah air bersih. Sedangkan untuk klasifikasinya cooling tower yang digunakan di PT Asia Pacific Fibers Tbk ini adalah cooling tower dengan jenis atau tipe aliran angin tarik atau induced draft. Pada menara pendingin, aliran tarik udara masuk dari sisi menara melalui bukaan-bukaan yang cukup besar pada kecepatan rendah dan bergerak melalui bahan pengisi atau filling material. Kipas dipasang pada puncak menara dan membuang udara kalor dan lembab ke atmosfer. Dalam desain yang dibuat cooling tower dengan nama Malay ini memiliki range perbedaan suhu air masuk dan keluar kurang lebih 10 derajat Celcius. Nah, dalam proses air pendingin ini tidak lepas dari perhitungan lacak massa, di mana massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Lalu dalam aplikasinya pengolahan air pendingin ini tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang terjadi di dalam alat cooling tower.
Nah, masalah-masalah yang terjadi di cooling tower ini akan sangat mempengaruhi kinerja atau efisiensi pendinginan dan hasil pendinginan yang kurang memuaskan atau cenderung merugikan untuk proses lanjutan pada pabrik. Nah, permasalahan yang terjadi diantaranya yang pertama adalah korosi. Korosi oleh air pendingin pada rentang suhu temperatur air ini biasanya disebabkan oleh gas-gas terlarut seperti CO2, O2, dan sebagainya, dan garam-garam terlarut seperti sulfat, NaCl, dan bikarbonat. Pada umumnya, air pendingin mengandung banyak oksigen terlarut karena kontak dengan udara bebas. Namun kondisi anaerobik juga terjadi, misalnya pada shutdown atau pada permukaan yang tertutup kerak atau endapan. Pada keadaan seperti di atas, ada kemungkinan terjadi serangan korosi oleh bakteri pereduksi sulfat yang menghasilkan zat korosif terhadap baja dan paduan tembaga seperti hidrogen, sulfat, sulfur terlarut. Lalu yang kedua, ada fouling. Fouling ini disebabkan oleh padatan yang ditimbulkan oleh material biologi, dirt, padatan tersuspensi, dan endapan produksi korosi. Dampak fouling adalah mengurangi laju pindah panas, penyumbatan saluran pipa atau tube, mengurangi umur pakai alat, menambah kos seperti maintenance, pumping cost naik, lalu korosi meningkat, dan menjadi tempat pembiakan mikroba. Lalu pembentukan fouling yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat dicegah atau dikendalikan menggunakan klorin, klorofenol, garam, organometal, amonium kuartener, dan berbagai jenis mikrobiosida. Nah, lalu yang ketiga adalah scale. Scale ini disebabkan oleh garam mineral terlarut yang mempunyai konsentrasi melebihi batas larutannya. Presipitasi terjadi di permukaan perpindahan panas atau heat transfer surface. Nilai kelautan garam tergantung dari suhu sistem. Semakin tinggi suhu, kelautan Ca karbonat semakin rendah. Kerak biasanya terjadi dari Ca karbonat, Ca sulfat, Ca fosfat, Mg silikat, dan silika. Gangguan yang ditimbulkan oleh terbentuknya kerak antara lain penurunan efisiensi pada laju perpindahan panas maupun besar pressure drop, naiknya kehilangan tekanan karena naiknya tekanan dalam pipa, lalu penyumbatan pada pipa-pipa berukuran kecil, deposit kerak yang mempunyai sifat inulasi yang besar, dan akan meningkatkan suhu permukaan kulit yang dramatis sehingga merangsang pembentukan kerak lanjut dan terjadinya korosi. Lalu berikut adalah tabel untuk kualitas air pendingin yang diharapkan. Seperti untuk pH-nya adalah sekitar 8,2 sampai 8,7 dan conductivity kurang dari 3000 dan hingga kandungan nitratnya dapat dilihat di tabel seperti berikut. Lalu untuk kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama adalah proses pengolahan air pendingin di PT Asia Pacific Fibers Karawang, yaitu meliputi raw water treatment, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, lalu ada hingga water tank dan cooling water system. Lalu yang kedua adalah masalah-masalah dalam proses pengolahan air pendingin adalah korosi, scale, fouling, dan biological contamination. Dan sedangkan masalah-masalah yang terdapat dalam hasil atau kualitas air pendingin adalah pH, conductivity, lalu total PO4, silika, chloride, dan suspended solid, dan residual klorin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you, Nia. Terima kasih. Ya. Jadi mohon untuk tidak bingung. Jadi saudara punya switching gitu ya tentang boiler dan tentang cooler. Saya tadi tidak memberikan pemisahan terkait tentang boiler dan cooler duluan, boiler duluan atau cooler duluan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi sudah punya switching boiler di dua grup pertama dan di grup ketiga itu memperkenalkan cooler. Saya sekali lagi melanjutkan, Hans, could you please share your slide? Baik, Pak. Hans boiler, oke. Okay. Ya. Selamat pagi Pak Yunus, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang boiler. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, boiler atau kettle uap itu dia seperti alat untuk konversi air
menjadi uap dengan menggunakan panas. Panas yang dihasilkan ini dari ruang pembakaran. Prinsip dari boiler itu seperti dia mengecilkan titik didih sehingga tekanan di dalam alatnya itu cukup besar. Next. Ini adalah bagian-bagian dari boiler. Yang pertama itu ada steam drum. Steam drum ini sebagai tempat penampungan air panas. Terus di steam drum sendiri itu terjadi pembentukan uap. Drum ini bisa menampung saturated steam beserta air dengan perbandingan sekitar 50% berbanding 50%. Terus yang kedua adalah bagian superheater. Superheater ini adalah tempat pengeringan steam karena begitu dari steam drum itu uapnya masih basah istilahnya, Pak. Jadi begitu dia masuk ke superheater itu uapnya itu akan seperti dikeringkan agar bisa dipakai kembali ke turbin atau ke alat-alat yang lainnya. Terus kemudian ada economizer. Economizer ini fungsinya menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan temperatur antara air pengisi dengan air yang ada di dalam drum kita tidak terlalu tinggi. Tujuannya biar tegangan yang terjadi karena adanya pemanasan di dalam main drum itu tidak terlalu tinggi. Terus kemudian ada steam air heater. Komponen ini berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembuskan atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Ini meniup ke dalam furnace bagian pembakarannya, Pak. Terus kemudian ada reheater. Reheater sendiri berfungsi untuk memanaskan kembali uap supaya uap yang kita pakai nanti efisiensi keseluruhannya lebih baik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh jadi ini merupakan gambar dari jenis-jenis boiler. Gambar di kanan itu merupakan jenis boiler yang berdasarkan oleh apa yang dilewatkan. Jadi kalau gambar kiri itu airnya yang dilewatkan, sedangkan kalau gambar kanan itu apinya yang dilewatkan. Dan dari perbedaan dari gambar kanan dan gambar kiri ini adalah secara bahan bakar juga. Kalau gambar yang dua kiri di bawah ini dia cenderung ke electrical base. Sedangkan gambar yang kanan menggunakan biasanya seperti arang dan sebagainya. Next. Seperti yang ya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau air yang mau dimasukkan ke boiler itu perlu banyak sekali pretreatment. Tujuan dari pretreatment ini sendiri juga macam-macam ya. Selain untuk menghilangkan kesadahan yang memberikan potensi kerak pada boiler, lalu mungkin kalau kondisi airnya masih sludge yang dapat menghasilkan penimbunan sehingga membuat pengotor, lalu masih memiliki kadar oksigen yang ekses sehingga nanti bisa mempercepat proses korosi. Nah, ini semua bisa diatasi dengan cara ya itu tadi pretreatment di awal seperti ada untuk penghilangan suspended solid ada koagulan dan fosfat. Lalu untuk menghilangkan oksigen kita bisa menggunakan oksigen scavenger dan cyalan. Lalu untuk mencegah foaming ya kita juga bisa menggunakan anti foaming agent. Dan ya untuk menghindari beberapa dampak negatif tadi. Next. Oke, jadi ini adalah aplikasi dari kegunaan boiler, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa air dari boiler ini dapat berfungsi sebagai produksi high quality steam, di mana pada saat produksi high quality steam itu, mikroorganisme yang ada akan terbunuh. Lalu, steam ini akan digunakan pada beberapa industri, salah satunya industri pangan dan juga ada di industri tekstil, untuk produksi uap yang mampu digunakan sebagai sumber tenaga.
Nah, nanti uap ini akan digunakan sebagai penggerak turbin seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi. Lalu intinya yang dari presentasi ini adalah hubungan boiler dengan kebutuhan akan air. Jadi seperti yang kita tahu bahwa boiler ini kebanyakan secara umum adalah menggunakan air sebagai bahan baku. Nah, lalu dalam penggunaan boiler sendiri, kualitas air yang digunakan untuk boiler juga tertentu, di mana kita tidak bisa menggunakan sembarang air. Oleh karena itu, pengolahan itu sangat dibutuhkan. Dan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa kok boiler dihubungkan dengan kebutuhan akan air, karena kita tahu bahwa problem boiler akan kebutuhan akan air adalah boiler adalah alat yang umum, sehingga kebutuhan akan air yang digunakan yang dibutuhkan juga meningkat. Kita tahu bahwa kebutuhan akan air tidak hanya kebutuhan untuk minum ya teman-teman, tapi juga untuk proses industri. Nah, kualitas air yang dibutuhkan untuk boiler itu ada beberapa faktor. Yang pertama bisa dari pH, ada dari kesadahan, ada dari TDS, ada dari P alkali, ada dari M alkali, ada klorin, sulfit, oksigen, silikat, Fe, dan P250. Nah, untuk persyaratan untuk air umpan boiler adalah memiliki beberapa parameter. Jadi parameter yang mempengaruhi kualitas air umpan boiler, yaitu yang pertama adalah oksigen terlarut, lalu kekeruhan, pH, kesadahan, dan juga ion Fe. Nah, oleh karena itu, kebutuhan akan air untuk boiler perlu dikritisi karena boiler sangat banyak digunakan dalam banyak industri. Nah, untuk solusi problem akan kebutuhan akan air untuk boiler adalah kita perlu menggunakan pengolahan air boiler, di mana tujuan utama dari pengolahan air boiler itu adalah mencegah pembentukan karat, lalu mengurangi laju korosi sampai batas yang diperkenankan, lalu mengurangi laju carry over, dan juga meningkatkan penghematan bahan bakar atau energi, atau bisa kita bilang efisiensi. Ya, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you, Hans. Nanti we have discussion on that. Bentar saya lihat, the next one. Ini tadi Hans ya. Stanley Wirahadi. Iya Pak, saya izin screen-nya Pak. Nah. Sudah kelihatan ya Pak? Kelihatan. Boiler juga, oke. Ya, boiler. Jadi mayoritas boiler, very good untuk kita itu di pertama ya. Yuk. Selamat pagi Pak Yunus dan teman-teman. Pagi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang boiler. Sebenarnya kami juga agak sedikit bingung Pak, maksudnya rata-rata yang dijelaskan di boiler ini hampir sama semua. Kelompok kami juga gitu sama. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui dari awal tadi yang dijelaskan pertama dengan kelompok parent, boiler sendiri adalah alat untuk menghasilkan uap air yang akan digunakan untuk pemanasan atau tenaga gerak. Nah, prinsip kerja boiler sendiri adalah proses perubahan air menjadi uap yang terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran ini dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari boiler itu sendiri. Uap yang dihasilkan boiler adalah uap dari uap superheated, di mana tekanan dan temperaturnya tinggi. Nah, jumlah produksi uap itu tergantung dari luas permukaan dari boiler itu sendiri, laju aliran, panas pembakaran yang diberikan. Boiler yang konstruksinya terdiri dari pipa-pipa yang berisi air disebut dengan water tube boiler, yang bisa dilihat pada gambar di bawah.
Saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pada boiler itu sendiri. Nah, boiler terdapat 7 komponen pada boiler. Yang pertama adalah drum air atau drum uap, di mana drum air ini terletak pada bagian bawah dari boiler yang berisi tangki kondensat yang dipanaskan dalam aerator. Di samping itu berfungsi sebagai tempat pengendapan kotoran-kotoran yang dikeluarkan pada proses blowdown. Sedangkan drum uap terletak pada bagian atas yang berisi uap yang kemudian disalurkan ke steam. Lalu yang kedua ada ruang pembakaran atau furnace, di mana furnace itu sendiri adalah berperan sebagai dapur dari penerima panas bahan bakar untuk pembakaran itu sendiri. Terdapat fire gate di bagian bawah sebagai alas bahan bakar dan sekelilingnya adalah pipa-pipa air boiler yang menempel pada dinding tembok ruang pembakaran yang menerima panas atau kalor dari bahan secara radiasi, konduksi maupun konveksi. Selanjutnya yang ketiga ada air heater. Air heater itu sendiri adalah pemanas udara yang bertujuan untuk membuskan bahan bakar dari furnace. Lalu yang keempat ada pompa air pengisi boiler, di mana pompa air pengisi boiler itu sendiri berfungsi sebagai melayani kebutuhan air pengisi boiler yang dijadikan uap sampai dengan kapasitas boiler yang maksimum, sehingga boiler akan bekerja dengan aman. Kapasitas pompa harus lebih tinggi dari kapasitas boiler, minimum 1,25 atau 1/4 kali dari kapasitas boiler. Tekanan pompa juga harus lebih tinggi dari tekanan kerja boiler agar dapat mensuplai air ke dalam boiler. Lalu yang kelima ada economizer, di mana economizer itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi dari boiler, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari uap air yang dihasilkan. Lalu ada cerobong asap, di mana cerobong asap ini berfungsi sebagai tempat keluarnya asap yang sudah tidak digunakan lagi, atau yang kita kenal sebagai chimney. Lalu ada blower, di mana blower ini berfungsi sebagai bahan penyiapan udara untuk proses pembakaran dengan menggunakan motor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut ini adalah siklus air di boiler, di mana dari rangkaian siklus ini siklus fluida kerja, sehingga boiler mendapat pasokan fluida kerja air dan menghasilkan uap untuk dialirkan ke turbin. Air sebagai fluida kerja diisikan ke boiler menggunakan pompa air pengisi dengan melalui economizer dan ditampung di dalam steam drum. Next. Kemudian berikut ini adalah peralatan yang dilalui dalam siklus air yang sudah dijelaskan dari kelompok-kelompok sebelumnya, di mana ada drum boiler, downcomer, heater, bawah. Kemudian siklus air di steam drum adalah air dari drum turun melalui pipa downcomer, kemudian ke heater bawah, kemudian dari heater bawah air didistribusikan ke pipa-pipa pemanas yang tersusun membentuk dinding-dinding ruang bakar boiler. Di dalam riser air mengalami pemanasan dan naik ke drum kembali akibat perbedaan temperatur. Kemudian sirkulasi ini kan tadi sudah dijelaskan dibagi menjadi dua ya, alami dan sirkulasi pump. Sirkulasi paksa. Untuk sirkulasi jenis ini dipakai pompa sirkulasi, di mana pada umumnya itu laju sirkulasinya sekitar 1,7, artinya jumlah air yang disirkulasikan 1,7 kali kapasitas penguapan. Sehingga kalau ada keuntungan menggunakan sirkulasi paksanya, yang pertama antara waktu startnya ini lebih cepat, kemudian mempunyai respon yang lebih baik dalam mempertahankan aliran air ke pipa-pipa pemanas pada saat start maupun beban penuh. Kemudian dapat mencegah kemungkinan terjadinya stagnasi pada sisi penguapan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you. Another boiler group yang memberikan presentasinya. Oke. Sebentar. Masih ada kelihatannya. Kita selesaikan aja ya. Rian, Aziz, tentang apa?
Tentang boiler, Pak. boiler juga, Pak. Okay, so show to us presentasimu bisa disampaikan. Terus berikutnya Jeswi, tentang apa Jess? Saya pendingin. Oke, good. Kita akan setelah itu kita akan ngobrol ya, kita akan diskusi. Kita selesaikan 2 ini dulu. Silakan. Yes, halo, suara saya masuk apa tidak ya? Masuk Riz. Oke, selamat pagi Pak Yunus dan teman-teman semua. Di Ya. sini kelompok Aziz, Firman, saya Erian dan Anas akan menjelaskan tentang boiler. Oke, next. Jadi boiler ini adalah alat untuk membangkitkan uap dari pendidih air, di mana di dalam sistem pembangkit, boiler ini berfungsi untuk menyuplai tenaga penggerak turbin. Di mana di dalam boiler memiliki sifat perpindahan panas, yaitu pertama pada perpindahan suhu dingin, di mana panas yang diterima digunakan untuk menaikkan temperatur hingga mencapai temperatur cair jenuh. Lalu kedua, ada pendidihan dengan konveksi pasar, di mana terjadi proses boiling. Panas yang diterima seluruhnya akan digunakan untuk perubahan fase. Oke, next. Oke, di sini seperti teman-teman sebelumnya, kita akan menjelaskan bagian-bagian pada boiler dan fungsinya. Yaitu pertama ada tungku pengapian atau furnace, di mana bagian ini tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang akan menjadi sumber panas di boiler. Proses penerimaan panas oleh media air dilakukan melalui pipa yang telah dialiri air, di mana pipa tersebut menempel di dinding tungku pembakaran. Di mana proses perpindahan panas pada furnace sering terjadi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu ada radiasi, di mana terjadi pancaran panas dari api atau gas yang menempel pada dinding tub. Lalu ada konduksi, di mana panas mengalir melalui hantaran dari sisi pipa dan menerima panas ke dalam sisi pipa yang memberi panas pada air. Lalu ketiga ada konveksi, yaitu panas yang terjadi dengan singgungan molekul-molekul air sehingga panas akan menyebar ke setiap aliran air. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erian. Ya, yang kedua untuk steam drum. Steam drum berfungsi sebagai tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap. Drum ini menampung uap jenuh, saturated steam, beserta air dengan perbandingan antara 50% air dan 50% uap. Untuk menghindari agar air tidak terbawa oleh uap, maka dipasangi sekat-sekat air yang memiliki suhu rendah akan turun ke bawah dan air yang bersuhu tinggi akan naik ke atas dan kemudian menguap. Yang ketiga ada superheater, merupakan tempat pengeringan steam dikarenakan uap yang berasal dari steam drum masih dalam keadaan basah sehingga belum dapat digunakan. Untuk proses pemanasannya lanjutan menggunakan superheater pipe yang dipanaskan dengan suhu 260 sampai 350 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, uap akan menjadi kering dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin maupun untuk keperluan peralatan lain. Yang keempat ada air heater. Komponen ini merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Udara yang akan dihembuskan sebelum melewati air heater memiliki suhu yang sama dengan suhu udara normal, yaitu 38 derajat Celcius. Namun, setelah melalui air heater, suhu udara tersebut akan meningkat menjadi 230 derajat Celcius, sehingga sudah dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan air yang terkandung di dalamnya karena uap air dapat mengganggu proses pembakaran. Next. Yang kelima ada dust collector atau pengumpul abu. Bagian ini berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terikut dalam gas buang. Keuntungan menggunakan alat ini adalah gas hasil pembakaran yang dibuang ke udara bebas dari kandungan debu. Untuk yang keenam, pengatur pembuangan gas bekas. Asap dari ruang pembakaran dihisap oleh blower IDF, Indus Draft Fan, melalui dust collector. Selanjutnya akan dibuang melalui cerobong asap. Damper pengatur gas asap diatur terlebih dahulu sesuai kebutuhan sebelum IDF dinyalakan. Yang ketujuh, ada safety valve, katup pengaman.
Alat ini berfungsi untuk membuang uap apabila tekanan uap telah melebihi batas yang telah ditentukan. Katup ini terdiri dari dua jenis, yaitu katup pengaman uap basah dan katup pengaman uap kering. Safety valve ini dapat diatur sesuai dengan aspek maksimum yang telah ditentukan. Pada uap basah biasanya diatur pada tekanan 21 kg per cm². Sedangkan untuk katup pengaman uap kering diatur pada tekanan 20,5 kg per cm². Next. Yang ke-8, gelas penduga atau side glass. Gelas penduga dipasang pada drum bagian atas yang berfungsi untuk mengetahui ketinggian air di dalam drum. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengontrolan ketinggian air dalam kettle selama boiler sedang beroperasi. Gelas penduga ini harus dicuci secara berkala untuk menghindari terjadinya penyumbatan yang membuat level air tidak dapat dibaca. Yang ke-9, pembuangan air kettle. Komponen boiler ini berfungsi untuk membuang air dalam drum bagian atas. Pembuangan air dilakukan bila terdapat zat-zat yang tidak dapat terlarut. Contoh sederhananya ialah munculnya busa yang dapat mengganggu pengamatan terhadap gelas penduga. Untuk mengeluarkan air dari dalam drum digunakan blow down valve yang terpasang pada drum atas. Katup ini bekerja bila jumlah busa sudah melewati batas yang telah ditentukan. Next. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Anas. Terima kasih. Jadi ada beberapa, menurut jurnal ini ada beberapa tipe-tipe boiler. Yaitu pertama, boiler berdasarkan tujuan dan konstruksinya, daerah yang mengalami pemanasan, sumber pemanasan, sirkulasinya, dan dinding penyangganya. Berdasarkan dari klasifikasinya, boiler pada PLTU Perak Unit 3 ini termasuk dalam kategori industrial boiler dan memiliki kapasitas uap sebesar 210 kg per jam, bertekanan desain 104 kg kubik dan tekanan desain outlet superheater 91 kg kubik, temperatur desain outlet superheater 513 derajat Celcius. Dan berdasarkan daerah yang mengalami pemanasan, boiler ini merupakan tipe water tube boiler. Di sana terlihat jelas bahwa air sirkulasi pada boiler masuk melalui pipa-pipa panas, hasil pembakaran dilewatkan melalui permukaan luar pipa tersebut. Pada water tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakar membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Boiler ini dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam sangat tinggi seperti pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Karakteristik water tube boiler adalah forced, induced, dan balanced draft, membantu untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Kedua, kurangnya toleran terhadap kualitas air yang dihasilkan dari plant pengolahan air. Tiga, memungkinkan untuk tingkat efisiensi panas yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk. Oke. Berdasarkan daerah yang mengalami pemanasan boiler di PLTU Perak adalah tipe konvensional boiler. Karena jenis boiler ini tidak memanfaatkan panas dari gas buang proses lain dan hanya menggunakan sumber panas dari pembakaran residu saja. Lalu berdasarkan sirkulasinya, boiler PLTU Perak termasuk forced circulation boiler. Boiler yang ada di pembangkit listrik pada umumnya menggunakan peralatan tambahan untuk meningkatkan efisiensinya, antara lain forced draft fan dan untuk sirkulasi udara dan boiler feed pump untuk sirkulasi air. Boiler dengan sirkulasi paksa menggunakan bantuan pompa tambahan untuk membantu terjadinya sirkulasi air dalam boiler. Boiler tipe ini tidak perlu menggunakan diferensiasi fase air.
untuk dapat mensirkulasi air di dalamnya. Dengan adanya bantuan energi luar untuk proses sirkulasi air tersebut, maka proses mengenerasi air tidak akan dibatasi oleh ukuran dari boiler. Jika disandingkan, boiler dengan sirkulasi paksa maupun mampu menghasilkan uap air 20 kali lebih banyak daripada boiler sirkulasi natural yang memiliki ukuran volume sama. Next. Berdasarkan dinding penyangganya, boiler di PLTU Perak termasuk bottom support boiler karena menggunakan bantalan bawah untuk menyokong boiler yang ada. Boiler penumpang bawah terdiri dari bagian tekanan boiler yang memiliki penampang horizontal persegi panjang yang dibentuk dengan menyambungkan 4 dinding tabung air planar secara berpasangan sehingga membentuk 4 penampang sudut. Dan konstruksi pendukung di mana konstruksi penyangga terdiri dari 4 kolom vertikal yang disanggah secara vertikal ke tanah. Kolom-kolom vertikal disusun di luar badan tekanan boiler sehingga berdekatan dengan masing-masing bagian sudut tersusun salah satu dari 4 kolom vertikal, di mana masing-masing kolom vertikal dipasang pada bagian sudut masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis. Boiler unit 3 di PLTU PT Indonesia Power UBP Perak ini mengalami penurunan panas itu sebesar 4,17% yang terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kinerja boiler tersebut adalah faktor pertama adalah faktor laju udara bersih. Boiler harus dioperasikan dengan laju aliran udara yang lebih dari kebutuhan udara teoretis yang dihitung berdasarkan analisa gas asap. Akan tetapi, udara berlebih yang terlalu banyak juga akan mengakibatkan terjadinya loss karena pengambilan panas sendiri oleh udara berlebih untuk dibawa bersama gas buang. Untuk selanjutnya adalah faktor burner atau pembakaran. Itu fungsi burner sendiri adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara dengan proporsi yang sesuai untuk terjadinya penyalaan api dan untuk menjaga kondisi pembakaran yang terus-menerus berjalan dengan baik. Burner yang tidak disetel dengan baik akan mengakibatkan pencampuran udara dan bahan bakar tidak sesuai dan pada setiap laju pembebanan akan meningkatkan kebutuhan udara berlebih dan memboroskan bahan bakar. Lalu faktor selanjutnya adalah temperatur udara. Temperatur udara pembakaran juga merupakan faktor yang mengaruhi efisiensi boiler. Temperatur udara pembakaran dapat dinaikkan dengan memanfaatkan temperatur gas buang yang tinggi melalui air heater. Efisiensi boiler dapat ditingkatkan sebesar 1% pada setiap kenaikan temperatur udara pembakaran sebesar 25 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah fouling. Fouling tersebut yaitu adalah terjadinya deposit ataupun kerak pada permukaan perpindahan panas yang dapat mengakibatkan tidak efisiensinya hasil pembakaran, sehingga mengakibatkan temperatur gas buang akan tinggi. Lalu selanjutnya adalah blowdown. Blowdown itu endapan yang terbentuk di dinding cup pada sisi air dapat mengurangi efisiensi, dan bahkan kerak dapat merusak cup karena overheating. Lalu selanjutnya adalah kondensat yang terkontaminasi. Mungkin itu dari kelompok Arian. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much. Ada informasi terkait Perak, oke? Unfortunately, our time is limited. Apakah saya bisa sebentar? Stevie, Angelina, Rio, kelompok Rio itu apa? Tentang apa? Boiler juga, Pak. Oke, boiler juga. Mungkin that's okay. Saya simpan. Jesvi dulu. Kok Jesvi? Stevie? Iya, Jesvi, Mbak. Stevie, Angelina, betul ya?
Stevie, Angelina, tentang apa? Halo? Halo? Mungkin kelompoknya Jespi, Jessica. Oh alah, Iya, ini Pak. kelompoknya Jespi tadi Tadi sudah. saya yang nulis, iya. Oh, sorry. Oh, iya. Kelompoknya Jespi ini Cooler, cooler pendingin. ya? Iya. Oke. Kita ke cooler dulu, Rio. Nanti, can you make it in 5-6 minutes sebelum kita diskusi di the rest of the time? Ya. Bisa, Pak. Ini cepat aja. Ya. Ini kelompok saya untuk menjelaskan sistem air pendingin. Sistem air pendingin itu terdiri dari sistem pendinginan yang berisi air pendingin. Berikut arti-artinya. Ups. Nah, sistem air pendingin ini memerlukan air pendingin yang sesuai, Pak. Jadi kalau misalnya air pendinginnya terlalu tinggi, maka efisiensi mekanis engine-nya akan menurun dan dikhawatirkan dapat terjadi overheating pada engine. Nah, tetapi kalau misalnya airnya terlalu rendah, maka efisiensi thermal akan menurun. Proses pendinginan melibatkan pemindahan panas dari satu substansi ke substansi lain. Substansi yang kehilangan panas disebut cold, dan yang menerima panas disebut coolant. Nah, berikut syarat air pendinginnya ada jernih, tidak menghasilkan fouling, tidak menyebabkan korosi, tidak mengandung bahan-bahan organik. Selanjutnya dijelaskan oleh Lia. Nah, selanjutnya ada 3 sistem air pendingin yang biasa digunakan di industri. Yang pertama itu ada one stop system. Sistem ini biasanya digunakan kalau kebutuhan air pendingin sangat banyak dan juga ketersediaan sumber air banyak. Terus sistem ini memiliki fasilitas untuk menangani buangan air panas dari air pendingin yang sudah digunakan. Jadi dalam sistem ini air dipompa dari sumber terdekat dan hanya melewati heat exchanger satu kali yang kemudian dibuang kembali ke sumber. Yaitu bisa berupa sungai, danau, dan lain-lain. Yang kedua itu ada open evaporative recirculating. Sistem ini banyak digunakan oleh pabrik yang berada dekat dengan sumber air tawar. Jadi spesifikasi material untuk peralatan yang menggunakan air tawar ini tidak perlu sebagus peralatan yang menggunakan air laut. Karena air tawar tidak lebih korosif dibandingkan dengan air laut. Di sistem ini terdiri dari pompa, heat exchanger, dan juga cooling tower. Yang ketiga ada closed non-evaporative recirculating. Sistem ini, panas yang diserap oleh air pendingin dipindahkan ke pendingin kedua atau dilepaskan ke atmosfer. Air pendingin yang telah panas didinginkan kembali di suatu secondary cooler untuk selanjutnya disirkulasikan kembali ke mesin berulang ya dalam siklus yang kontinu. Next dijelasin oleh Stephen. Pak, maaf itu Stephen tadi terpental. Bisa tolong di-admit. Iya. Sudah tak admit? Oh, itu. Ya, oke. Iya, Pak. Terima kasih. Yuk. Stephen dan R yang terpental. Good. Komponen utama air pendinginnya di sini ada 4, yaitu kondensor, pompa, menara pendingin, dan heat exchanger. Fungsi kondensor di sini untuk mendinginkan uap bekas dari turbinnya. Pendingin utama melalui nusul-nusul yang bersinggungan dengan uap bekasnya sehingga terjadi perubahan dari uap menjadi air. Selanjutnya, pompa di sini berfungsi untuk memompakan air dari kondensat dari kondensor ke hot water basin cooling tower untuk kemudian didinginkan. Selanjutnya pada menara pendingin untuk
mengembalikan panas ke atmosfer dengan cara mengekstraksi panas dari air dan membuangnya ke atmosfer. Heat exchanger di sini berfungsi untuk pemindah panas antara fluida yang temperaturnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Good. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai beberapa syarat air agar dapat digunakan sebagai air pendingin, maka saya akan menjelaskan mengenai standar industri untuk air pendingin. Pada dasarnya, parameter air pendingin tidak sebanyak dan sekompleks air yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Contoh parameter dari air pendingin adalah konduktivitas, turbiditas, suspended solid, total hardness, dan masih banyak lainnya. Baik, berikut ini merupakan hubungan ketersediaan air terhadap sistem pendingin. Pada dasarnya, ketersediaan air di Indonesia cukup melimpah. Namun, harus diperhatikan pula parameter-parameter seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila air tersebut tidak sesuai dengan parameter, maka proses pendinginan tidak akan berjalan dengan baik. Di samping itu, penggunaan air yang berlebihan juga dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga diperlukan adanya sistem yang baik dalam penggunaan air sebagai sistem pendingin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Rio, kamu mau tunjukin slide-mu? Mungkin bisa dipercepat untuk closing hari ini. Ya Pak, ini slide-nya di-share sama Sudah keluar ini. Emeralda. Iya, kami sama kita slide. Very good. Cepat juga Pak, nggak banyak karena udah dijelaskan sama teman-teman yang lain. Ya. Ini kelompok kami sama menjelaskan tentang boiler. Ini boilernya ada dari pabrik kelapa sawit, namanya Ajamu Pak. Air batu dan pebatu yang dianalisa di PT Perkebunan Nusantara 4 Medan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami dan akan diteruskan sama Emeralda. Oh, itu air. Oke, menarik. Air umpan boiler. Di pabrik kelapa sawit membutuhkan air untuk menghasilkan uap menggunakan boiler. Uapnya digunakan untuk perebusan dan pembangkit tenaga listrik. Sumber air umpan boiler yang digunakan biasanya berasal dari air sungai, waduk, atau sumur bor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air tersebut agar memenuhi syarat bagi air umpan boiler. Kualitas air umpan boiler itu diatur di ISO 103932 berdasar. Jadi di situ diatur ada total kandungan besi maksimal, total kandungan tembaga maksimal, dan total kandungan silika maksimal, dan kandungan oksigen maksimal yang terkandung dalam air yang digunakan. Untuk pengolahan air boiler yang tidak memenuhi standar, ada sedimentasi dalam tangki pengendapan dengan metode flockulasi-koagulasi. Lalu yang kedua filtrasi untuk menghilangkan partikel tersuspensi. Lalu yang ketiga water softener, itu jika tingkat hardness-nya tinggi maka kompleksnya berupa bikarbonat, sulfat klorida atau nitrat. Salah satu yang dapat digunakan sebagai water softener adalah resin. Lalu yang terakhir dealkalisasi untuk mengurangi alkalinitas. Jadi kenapa air umpan boiler harus memenuhi standar? Karena air umpan ke boiler harus dikondisikan sesuai baku mutu, dikarenakan dapat menyebabkan pembentukan kerak. Nah, pembentukan kerak itu karena ada disebabkan oleh ion-ion kesadahan yang terdapat pada air umpan boiler.
sedangkan deposit itu disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi yang terdapat pada air umpan boiler. Sedangkan korosi itu terjadi karena peristiwa pembentukan kembali logam-logam ke bentuk aslinya. Nah, semuanya itu dapat berdampak kepada efektivitas boilernya atau bahkan mengakibatkan kerusakan. Ya. Berikut normal mutu air untuk boiler yang disarankan. Ini adalah slide terakhir kami, Pak. Jadi berikut adalah seperti tadi yang harus dipenuhi. Maka terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Thank you, Rio. Ini khusus tentang air. Kita juga akan bahas nanti. Baik, saudara sekalian, hari ini ada mayoritas itu menyajikan tentang boiler dan 2 tentang cooler. Saya simpan terlebih dahulu untuk cooler. Saya berharap saudara memiliki basic understanding tentang apa yang dimaksud dengan boiler. Boiler, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok-kelompok boiler, itu adalah satu sistem proses untuk membuat yang namanya atau menghasilkan, memproduksi yang namanya steam. Steam itu kemudian dipakai untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan proses di industri sampai kebutuhan untuk membangkitkan energi, sebagaimana yang di videonya Parent itu tadi terkait tentang pembangkit listrik dengan tenaga yang dihasilkan atau dari steam itu tadi. Nah, dari industri, tadi saya lupa kelompoknya Hans memberikan beberapa contoh bahwa salah satunya adalah di industri tekstil, for example. Kira-kira kalau steam dipakai di industri tekstil itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Kemarin saya baca kalau yang dipunya PT Sritek di Solo itu ya Pak, itu biar warna catnya itu kelet sama kainnya Pak. Very good, ya, Albert. Kelet itu adalah nempel. Ya, jadi mungkin ada teman yang nggak ngerti. Kelet itu nempel, itu very good. Jadi di industri tekstil, steam dipakai pada saat proses pewarnaan. Jadi biasanya dia memiliki warna, berwarna katakanlah putih seperti itu, mau diwarnai dengan warna tertentu, maka ketika proses pencampuran itu terjadi, dia dihembusin atau ditambahin dengan yang namanya steam. Dengan tujuan agar warna itu bisa melekat ke kainnya dengan bagus, ya, dengan merata dan dengan bagus, nempel soro seperti itu. Nah, steam tentu saja punya banyak kegunaan. Do you think steam bisa dipakai disinfeksi? What do you think? Bisa, Pak. Bisa. Steam bisa dipakai untuk disinfeksi, of course. Dia bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, itulah fungsi dari steam. Dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Pengeringan tentu saja. Nah, ketika kita berbicara masalah produksi steam dengan boiler, tadi kelompok-kelompok tadi sudah memberikan kepada kita semua informasi bahwa kita mengenal yang paling umum itu adalah water tube dan fire tube boiler. Dari 2 itu, yang paling umum hari ini banyak dijumpai di lapangan adalah water tube boiler. Sudah dijelaskan dengan baik tadi apa bedanya antara fire tube dan water tube. Saudara, please refer. Nanti tolong presentation-nya dikirim ke saya supaya saya bisa upload juga di WLS supaya yang lain bisa baca-baca lagi. Oke. Water tube itu lebih umum, di mana air yang mengalir di pipa dan kemudian panas itu dari luar. Komponen-komponen daripada water tube tadi sudah saudara hampir semua grup tadi memberikan informasi, superheater, heater, economizer, ya. Saya dulu bertanya-tanya, kenapa kok disebut economizer? Tadi Hans memberikan jawabannya, memberikan penjelasannya. Nah, itu nanti saudara
tanya Hans juga, kenapa kok disebut economizer? Kelompoknya Hans tadi memberikan penjelasan khusus terkait tentang economizer itu. Nah, itulah proses pembentukan boiler. Saya tidak akan mengulangi lagi step by step dari air menjadi uap, tetapi saya harap saudara memiliki basic understanding bagaimana yang namanya steam itu dihasilkan, khususnya dari water tube boiler. Tadi dikatakan ada grup juga yang mengatakan sumber bahan bakar untuk pembuatan steam bisa macam-macam. Ya, bisa dari biomasa. Biomasa menurut saudara yang paling umum apa sekarang? Mana yang? Atau saya tanya dulu, yang paling umum antara biomasa, electricity, tadi itu ya. Yang paling umum apa? Menggunakan sumber bahan bakar apa? Coal. Coal, biomasa. Ya, apalagi kondisi saat ini di mana harga coal atau batu bara itu mengalami penurunan, ada banyak pemilik atau ya petambang batu bara yang melanjutkan rantai bisnisnya, tidak hanya berhenti di jualan batu baranya, tapi sampai dia ke jualan listriknya. Karena pemerintah Indonesia memiliki target, saya lupa sampai pada tahun berapa, 35.000 megawatt itu harus bertambah. Jadi banyak orang-orang yang punya tambang batu bara, dia tidak lagi jualan batu bara, tapi dia membangun pembangkit. Ya, dia membangun pembangkit. Nah, biomasa lebih banyak dipakai dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Saudara sekalian, saya mau ke airnya. Air, ya namanya aja jadinya kan jadi bahan baku di boiler karena akan diubah menjadi produk yaitu steam. Menjadi hal yang harus diperhatikan. Saudara tahu input proses sama dengan output. Input proses output. Ya. Jika kita mau output atau produk yang baik, maka input harus memiliki quality yang bagus, proses memiliki kemampuan kinerja yang maksimal agar produknya bagus. Dan apabila tidak, maka akan membuat yang namanya proses terganggu dan produk akan mengalami penurunan kualitas. Air yang tidak memiliki kualitas bagus menjadi masalah. Kerak, deposit tadi, ya, scale forming yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, itu menjadi momok atau menjadi problem utama di dalam proses pembentukan steam dengan menggunakan boiler. Karena dia akan menyebabkan penurunan efisiensi dari kinerja yang sangat drastis, bagaimana tadi kelompoknya Aziz, Anas, sorry ya, Aziz atau Anas, satu grup tadi, itu jelaskan. Nah, kenapa saudara sekalian pembentukan kerak, pembentukan skill, deposit, itu kok dikatakan mengurangi kinerja daripada proses pembentukan steam? Menurut saudara hubungannya di mana sih? Laju air, Pak. Transfer kalornya, Pak. Mungkin. Kenapa dengan itu? Kalau misalkan ada deposit di pipa-pipanya itu nanti transfer panas dari furnace ke air yang dalam pipa jadi nggak maksimal, Pak. Very good. Itu adalah alasannya. Persis sama, saudara mungkin nggak ngalami ya. Dulu waktu kecil saya masih ngalami ketika kita belum punya air minum dalam kemasan, kita mendapatkan air minum dari mendidihkan air dengan panci. Nah, ketika panci itu pantatnya bergerak, maka lamanya pendidian jadi lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya. Nah, gambaran sederhana itulah yang terjadi di proses boiler. Apabila itu terjadi, sudah rusak, sudah. Akan sangat tidak visible baik secara teknis dan ujung-ujungnya ekonomis. Oleh karena itu, maka upaya untuk meminimalkan kejadian seperti itu harus dilakukan. Salah satunya dengan memaintain, mengontrol yang namanya air baku yang dipakai. Saudara tadi memberikan baku mutu, ya, dan saya tertarik dengan ya baku mutu maksimal. Tapi ada satu hal yang mari kita renungkan bersama. Ada beberapa tabel yang saudara tunjukkan, menunjukkan bahwa kualitas air baku yang ditetapkan berkorelasi dengan tingkat tekanan.
PSI, kilogram per sentimeter square, seperti yang tadi saudara tunjukkan. Apa hubungannya tekanan dengan batasan maksimal? Kok itu perlu dikorelasikan menurut saudara? Ada? Oke. Keep in your mind. Oh, oke, sorry. Please. Mungkin tekanan itu kan berpengaruh ke titik didih dari airnya. Dan biasanya kerak atau hal-hal lain itu terbentuk dipengaruhi oleh suhu saat itu. Jadi misalnya tekanannya kecil, kan titik didih dari airnya itu jadi besar. Dibandingkan dengan tekanan yang besar, maka titik didih dari airnya itu akan kecil. Biasanya kerak itu terbentuk jika suhunya besar. Jadi kalau tekanannya diubah-ubah, mungkin bisa berubah juga parameter dari standar airnya. Oke. Pressure, tekanan berpengaruh terhadap kelarutan dengan ada perantara, yaitu titik didih itu tadi. Deposit terbentuk ketika yang namanya, sama seperti saudara punya garam, saudara membuat garam, gitu ya. Orang membuat garam itu kan air dilalukan di pon-pon atau di tambak-tambak. Kemudian terjadilah yang namanya penguapan, atau kita samakan dengan titik didih, di mana air menguap, sehingga terbentuklah kristal atau deposit dalam hal ini ketika kita berbicara boiler. 3 parameter itu berkorelasi, pressure, titik didih, dan kelarutan. Sehingga kemudian kita mengenal hubungan antara pressure dengan batasan maksimal kontaminan yang ada di dalam air. Sebagai bagian terakhir hari ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara cek parameter-parameter yang ada di tabel-tabel yang saudara tadi mention di presentasimu. Itu kita kenali tentu saja. Di minggu pertama, kita kenali di minggu-minggu setelahnya, ketika kita berbicara unit pengolahan, dan parameter itu menjadi target pengolahan kita. Harapannya, dia seminimal mungkin. Ya. Nah, last question for discussion hari ini. Oksigen dikatakan tidak boleh banyak-banyak di dalam air. Kenapa? Dissolve oksigen. Bisa buat korupsi, Pak. Bisa buat korupsi. Dia berpengaruh dengan korosif, proses korosi. Ya, kalau saya minta saudara explain korelasinya gimana, I hope you manage untuk itu. Baik, Bu Lika sudah masuk. Bu Lika ini mestinya 10.40 nakal Bu Lika ini. Oke, saya akhiri di sini. Saudara tampilkan wajah untuk saya foto. Yes, good. Very good presentation, by the way. I'm happy dengan temuan saudara. Oke. Halaman kedua. Sambil foto, saya ingin memberi selamat buat Erian dan Stephen Halim, if I'm not mistaken. Saya dengar saudara menempati peringkat ketiga untuk lomba LKITN. So it's a good job. Saudara yang lain silahkan untuk ikut lomba-lomba yang lain. That's really good untuk menambah pengalaman saudara. We have 2 remaining weeks. Betul ya? 2 minggu terakhir, dan saya akan memakainya untuk memaksimalkan diskusi kita di
di boiler dan khususnya cooler yang kita belum sentuh lebih dalam hari ini, walaupun ada 2 yang sudah presentasi. So, hari ini sampai sekian dulu. Okay? Then see you. Please don't forget to send me your presentation by email. Then I will put it di OLS. Thank you so much for today. Have a good day and see you next week. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.